Halo guys, perkenalkan nama saya Raihan. Saya di sini akan berbagi pengetahuan kepada kalian mengenai replikasi DNA. Oke, sebelum kita masuk ke replikasi DNA, apakah kalian tahu apa itu DNA? Nah, jadi DNA itu adalah asam deoksiribonukleat atau biasa kita sebut ya DNA. Nah, dia itu fungsinya apa? Jadi dia berfungsi untuk membawa materi-materi genetik atau informasi-informasi mengenai genetik kita. Jadi seperti bentuk rambut, seperti kulit atau yang lain semacamnya. Biasanya fase S pada saat pembelahan sel akan menandai dimulainya replikasi DNA. Nah, apa tujuan utama dari replikasi DNA? Tujuannya adalah untuk memastikan setiap sel baru memiliki salinan genetik yang sama dengan sel yang sebelumnya. Jadi pada saat pembelahan sel menghasilkan satu sel induk dan satu sel anak yang mempunyai materi genetik yang sama antara satu dan yang lainnya. Replikasi DNA terjadi pada nukleus. Pada satu nukleus terdapat 3 bagian penting dalam DNA. Yang pertama ada fosfat. Yang kedua ada gula pentosa. Yang ketiga ada basa nitrogen. Basa nitrogen terbagi menjadi 4. Yang pertama adenin. Yang kedua timin. Yang ketiga sitosin. Yang keempat guanin. Nah, masing-masing mempunyai pasangannya juga masing-masing. Yang pertama, adenin akan selalu berpasangan dengan timin. Sitosin akan selalu berpasangan dengan guanin. Begitu pula sebaliknya. Oke, jadi kita kembali kepada replikasi DNA. Jadi, hal yang pertama untuk dilakukan apabila ingin mereplikasi sebuah DNA adalah penempelan enzim helikase sebagai pemecah dari double helix DNA menjadi single strand DNA. Nah, selanjutnya single strand tersebut akan dihinggapi oleh protein single strand binding atau SSB, di mana berfungsi untuk mencegah dari kusutnya DNA yang sudah dipecah oleh enzim helikase. Pembelahan menggunakan enzim helikase akan membuat replication fork atau garpu replikasi memiliki sifat antiparalel, yaitu sama-sama bergerak dari substrat 5 sampai dengan substrat 3, sehingga akan menciptakan 2 strand yang berbeda. Yang pertama ada leading strand. Jadi leading strand ini akan bergerak terus melaju tanpa ada hambatan. Lagging strand seperti namanya merupakan proses yang akan sedikit terpotong-potong atau terputus-putus karena substrat yang sama. Pada leading strand dimulai dengan penambahan DNA primase. Pada leading strand, proses replikasi diawali dengan adanya penempelan DNA primase sebagai enzim yang menempelkan basa-basa nitrogen sebagai primer baru yang nantinya akan dilanjutkan oleh DNA polimerase sebagai enzim yang merangkai rantai-rantai mononukleotida membentuk DNA baru. Pada leading strand, sekali lagi tidak akan terjadi hambatan apapun. Pada lagging strand dilakukan hal serupa, tapi sesuai namanya lagging yang berarti tidak berlanjut atau continue, sehingga dilakukan secara sedikit demi sedikit untuk menghindari error. Sehingga nantinya lagging strand akan terdiri atas DNA primer dan fragmen Okazaki, sehingga kita membutuhkan proses selanjutnya, yaitu penghilangan DNA primer yang dilakukan oleh enzim exonuklease. Yang kemudian DNA polimerase akan menyambung kembali menggunakan fragmen Okazaki sehingga terbentuklah satu kesatuan dari DNA baru. Tak hanya sampai situ, kemudian akan dilakukan penyambungan fragmen-fragmen DNA menjadi DNA utuh.
yang dilakukan oleh enzim ligase.